Malam itu, aku melihat suamiku menyeret sebuah koper hitam keluar dari rumah. Diam-diam, pada pukul 3 dini hari. Aku mengikutinya sampai ke jembatan tua di tepi sungai. Lalu melihatnya mendorong koper itu ke dalam air yang deras. Tepat sebelum koper itu tenggelam, aku menariknya ke tepian. Tanganku gemetar saat membuka resletingnya. Dan apa yang kulihat, di dalam membuat seluruh duniaku runtuh dalam satu malam. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kalian suka cerita penuh misteri dan pengkhianatan seperti ini, tolong tekan tombol like dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Sekarang, izinkan aku menceritakan malam yang mengubah segalanya. Namaku Cindy, 29 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga di sebuah kompleks perumahan di kawasan Bintaro. Sudah 5 tahun, aku menjadi istri Rendra. Aku selalu mengira hidupku biasa saja, tenang, dan aman. Rendra, seorang akuntan di perusahaan besar. Pria yang teratur. Hidupnya berputar pada angka dan jadwal. Dia pulang, makan, dan tidur tepat waktu selama 5 tahun. Aku tak pernah punya satupun alasan untuk mencurigainya. Malam itu, aku terbangun bukan karena alarm atau cahaya, tetapi karena keheningan yang terlalu pekat. Seolah malam sedang menahan napasnya. Aku menoleh ke samping. Sisi tempat tidur Rendra kosong. Spraynya dingin saat ku sentuh. Dia sudah pergi cukup lama. Bukan sekedar ke kamar mandi. Jantungku berdebar. Kemana suamiku pergi pukul 3 dini hari? Aku bangkit tanpa menyalakan lampu, menuruni tangga dengan mengendap-endap. Dari jendela ruang tamu, aku melihatnya. Rendra berdiri di dekat garasi, dan di sampingnya, di bawah lampu taman yang redup, sebuah koper hitam yang sangat besar. Bukan koper biasa. Koper kargo yang keras dan terlihat berat. Rendra memakai jaket gelap. Dia menoleh ke kiri dan kanan memastikan jalanan sepi, lalu mengangkat koper itu dan mulai menyeretnya. Rodanya berderit di atas paving. Dia tidak menuju gerbang depan, melainkan gerbang samping yang mengarah ke jalan setapak di belakang kompleks menuju sungai kecil di batas perumahan. Kenapa suamiku membawa koper seberat itu ke sungai? Apakah dia meninggalkanku? Atau menyembunyikan sesuatu? Aku tak bisa hanya menonton. Aku harus tahu. Aku menyambar jilbab instan, memakai sandal, dan menyelinap keluar lewat pintu belakang. Udara dingin menampar wajahku. Aku menjaga jarak, bergerak di antara bayang pepohonan, sekitar 50 meter di belakang Rendra. Apa yang kau lakukan? Rendra, selama 5 tahun, kau suami yang baik, sedikit kaku, tetapi penuh perhatian. Lalu kenapa malam ini terasa seperti aku mengikuti orang asing? Jalan setapak menurun menuju jembatan kayu tua. Arus sungai di bawahnya deras setelah hujan beberapa hari. Rendra berhenti di tengah jembatan, meletakkan koper, lalu menopang lututnya. Dia kelelahan. Koper itu jelas sangat berat. Aku bersembunyi di balik semak, beberapa meter dari pangkal jembatan. Rendra berdiri tegak, menatap air gelap di bawahnya. Terdiam hampir 1 menit penuh. Aku merasa waktu berhenti. Lalu dengan satu gerakan, tiba-tiba dia berjongkok, memposisikan koper di tepi jembatan, bersiap mendorongnya. Tepat saat itu, aku mendengar suara redam dari dalam koper, seperti sesuatu yang bergeser, atau erangan pelan yang tertahan. Jantungku berhenti. Apakah ada sesuatu yang hidup di dalam sana? Aku tidak berani melanjutkan pikiranku. Rendra pasti mendengarnya juga, karena dia sedikit terlonjat. Tetapi dia tidak ragu, dan dengan dorongan kuat, menjatuhkan koper hitam itu dari jembatan. 1 detik kemudian, terdengar suara cebur keras. Air memercik tinggi. Koper itu langsung tenggelam, ditarik beratnya sendiri dan arus yang kuat. Rendra tidak langsung pergi. Dia berdiri menatap titik di mana koper itu menghilang. Tangannya terkepal. Aku tak bisa melihat ekspresinya. Apa yang dia pikirkan? Penyesalan atau kelegaan. Lalu Rendra berbalik dan berjalan cepat ke rumah, bahkan tak menoleh ke belakang. Aku tetap bersembunyi sampai langkah kakinya hilang. Menunggu 5 menit lagi, memastikan dia tak akan kembali. Suara erangan itu terus terngiang. Aku harus melihat. Aku berlari ke tepi sungai,
Mata liar mencari di permukaan air yang gelap. Lalu, aku melihatnya di bagian sungai yang menikung, sekitar 20 meter dari jembatan. Koper itu tersangkut di antara batu dan akar pohon tumbang, tidak tenggelam sepenuhnya. Sebagian permukaannya masih terlihat. Aku tak peduli pada lumpur atau air dingin. Aku menyusuri tepi sungai yang licin, berpegangan pada akar pohon. Air sedingin es membasahi celanaku saat aku meraih gagang koper. Berat sekali. Makin berat oleh air. Aku menarik sekuat tenaga, inci demi inci. Lumpur menghisap sandalku. Tetapi aku tak peduli. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, koper itu tergeletak di tepian berlumpur. Aku jatuh terduduk di sampingnya basah kuyup, kotor, dan ketakutan. Koper hitam itu terbaring di depanku seperti monster yang terdampar. Tetapi aku harus tahu. Aku harus membukanya. Tanganku meraba mencari resleting. Kepala logamnya dingin di jariku. Aku menarik napas dalam, menoleh sekali lagi ke jalan setapak. Sepi. Hanya ada aku dan rahasia mengerikan ini. Perlahan aku menarik resletingnya. Suaranya terdengar sangat keras di malam yang sunyi, seperti merobek sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Saat koper terbuka, bau air sungai bercampur sesuatu yang lain. Sesuatu yang manis dan busuk. Napasku tercekat. Apa yang kulihat membuatku gemetar. Aku hampir berharap itu mayat, sebab mayat masih bisa kupahami. Tetapi ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih sakit. Isi koper itu adalah boneka. Puluhan boneka porselen antik berjajar rapi di kompartemen berlapis beludru. Mengenakan gaun kecil yang indah, dengan rambut keriting dan mata kaca yang menatap kosong ke langit malam. Tetapi ada yang salah, sangat salah. Setiap wajah boneka itu dirusat. Seseorang mengambil cat merah, mungkin cat kuku, dan mencoret wajah porselen mereka. Garis merah kasar di atas mata, di atas mulut yang tersenyum kaku. Seolah seseorang mencoba membutakan mereka. Aku merasakan mual, tetapi bukan itu yang membuat jantungku berhenti. Di leher setiap boneka tergantung kalung benang, dan di setiap kalung tergantung foto kecil yang dilaminasi. Foto-foto itu adalah fotoku. Jantungku seakan meledak. Itu foto-foto diriku, diambil tanpa sepengetahuanku. Aku sedang tertidur. Aku sedang berbelanja memakai jilbab biru. Aku sedang menyiram tanaman. Dan yang paling mengerikan, satu foto buram diambil dari jendela kamar mandi. Aku terhuyung mundur dan jatuh terduduk di lumpur. Ini adalah koleksi seorang penguntit. Bertahun-tahun, ku tahu dari gaya jilbab di tiap foto. Seseorang mengawasiku dengan obsesi yang sakit. Dan Rendra baru saja membuang koleksi ini ke sungai. Kenapa? Apakah Rendra pelakunya? Apakah dia yang mengambil foto-foto ini? Isi perutku bergejolak. Aku memaksa diriku melihat kembali ke dalam koper. Di bawah lapisan boneka, di kompartemen tersembunyi, ada tumpukan uang tunai basah. Jumlahnya pasti ratusan juta. Dan di samping uang itu, ada sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Buku itu juga basah. Aku tidak punya banyak waktu. Rendra bisa saja sadar aku tak ada di tempat tidur. Aku tak bisa membawa koper ini ke rumah. Dia pasti menemukannya. Aku teringat gudang tua di belakang taman. Kuncinya ada di gantungan dapurku, tempat yang aman. Dengan sisa tenaga, aku menutup koper itu dan menyeretnya ke gudang lewat semak yang lebat. Beratnya tak terbayangkan, seolah semua rahasia di dalamnya punya bobot. Aku menyembunyikannya di balik tumpukan karung pupuk tua. Tetapi ada satu hal yang tak bisa kutinggalkan, buku catatan kecil itu. Aku merogoh kembali ke koper, mengambil buku basah itu, dan menyelipkannya ke saku celana. Aku mengunci gudang, lalu berlari pulang seperti pencuri. Aku membilas lumpur dengan selang taman, lalu menyelinap masuk lewat pintu belakang. Tetapi saat sampai di puncak tangga, lampu dapur menyala. Jantungku melompat ke tenggorokan. Rendra berdiri di sana, di depan kulkas, memegang segelas air. Dia menoleh saat mendengarku. Wajahnya tenang, sepenuhnya tenang. Seolah dia baru saja bangun untuk minum. "Cindy," katanya. Suaranya sedikit serak. "Kamu belum tidur?" "Sayang,
Kenapa ada di bawah? Aku mencengkeram pegangan tangga, mencoba mengatur napas. Aku harus bersikap normal. Hidupku mungkin bergantung pada ini. Aku haus, kataku. Suaraku bergetar. Aku tak melihatmu di tempat tidur. Kukira kau di kamar mandi. Rendra tersenyum. Senyum kecil yang sedikit lelah. Aku juga terbangun. Tak bisa tidur lagi. Mungkin terlalu banyak kopi tadi sore. Dia mendekat dan meletakkan tangannya di pipiku. Kamu kedinginan. Wajahmu pucat sekali. Aku menahan keinginan untuk mundur dari sentuhannya. Tangan yang sama yang baru saja menjatuhkan koper mengerikan itu ke sungai. Hanya kaget melihatmu. Aku berbohong. Ayo, kembali tidur, kata Rendra. Dia mematikan lampu, dan kami naik ke kamar. Aku membiarkan dia berjalan di depan, menatap punggung yang sama yang kulihat di jembatan. Apakah pria ini penguntit, atau dia menyembunyikan koper untuk orang lain, jika dia pelakunya? Kenapa membuang trofinya? Dan jika bukan, lalu siapa dan kenapa Rendra terlibat? Malam itu, aku tidak tidur sedetik pun, tetapi aku tidak tahu, malam itu baru permulaan dari teror yang jauh lebih dalam. Aku menunggu 1 jam penuh, sampai napas Rendra teratur dan dalam, memastikan dia benar-benar tertidur. Lalu aku membawa ponsel dan buku catatan itu ke kamar mandi, mengunci pintu sepelan mungkin. Aku duduk di lantai dingin. Tanganku gemetar membuka buku bersampul kulit itu. Halamannya basah. Tintanya sedikit luntur, tetapi sebagian besar masih terbaca. Ini bukan buku harian, isinya sebuah daftar. Di halaman pertama, deretan nama wanita. Di samping tiap nama, ada alamat. Lalu angka, seperti jumlah uang puluhan juta, ratusan juta. Aku membalik halaman. Lebih banyak nama. Lebih banyak alamat. Sebagian besar tak kukenal. Lalu aku sampai di halaman terakhir yang terisi. Hanya ada 1 nama di sana. Sebuah nama yang aku kenal. Sebuah nama yang membuat darahku membeku. Nama itu adalah Laras. Sahabatku, Laras yang meninggal setahun lalu. Penyebab kematiannya resmi adalah kecelakaan mobil tunggal. Remblong di jalan menurun. Sebuah tragedi yang mengerikan. Tetapi di buku ini, di samping nama Laras, tertulis sebuah alamat, lalu angka. Dan di samping angka itu, 1 kata yang ditulis dengan tinta merah. Selesai. Tinta merah yang seolah mengejek semua dukaku atas kematian Laras. Remblong, kata polisi, sebuah kecelakaan. Tetapi buku ini berkata lain. Kematian Laras adalah sebuah transaksi. Sesuatu yang dibayar, sesuatu yang diselesaikan. Jantungku berdebar hingga sakit. Aku memikirkan tawarnya Laras. Lalu Rendra yang tidur di kamar sebelah. Pria yang kupeluk tadi malam. Pria yang mungkin terlibat pembunuhan sahabatku. Koper itu kuburan rahasia. Boneka-boneka itu nisannya. Buku ini catatannya. Dan foto-fotoku di leher boneka, apa artinya? Apakah aku target berikutnya? Aku harus mencari tahu. Tetapi tidak di sini. Jika Rendra terlibat, dia tahu cara melacak jejak digital. Aku mengeringkan buku itu dengan pengering rambut, membungkusnya plastik, dan menyembunyikannya di kotak pembalut di bawah wastafel. Tak ada yang akan mencarinya di sana. Aku kembali ke kamar dan berbaring di tepi tempat tidur. Sejauh mungkin dari Rendra. Aku memejamkan mata. Tetapi yang kulihat hanya boneka berwajah rusak dan kata selesai dengan tinta merah. Aku menunggu fajar tiba. Pagi datang dengan matahari yang terasa salah. Terlalu ceria untuk kengerian yang kurasakan. Alarm Rendra berbunyi. Dia duduk, meregangkan badan, dan menoleh padaku dengan senyum. Pagi, sayang, katanya. Suaranya normal, semuanya normal. Itulah yang paling mengerikan. Dia bersikap seolah-olah dia tidak menyelinap keluar tengah malam untuk membuang koper berisi rahasia busuk ke sungai. Pagi, jawabku. Berusaha agar suaraku tidak bergetar. Saat Rendra mandi, aku cepat berganti pakaian, memilih gamis sederhana dan jilbab biru tua.
Aku harus keluar. Aku butuh jawaban. Ketika Rendra keluar dari kamar mandi, aku sudah rapi. Mau kemana pagi-pagi begini? Tanyanya sambil mengeringkan rambut. Aku mau ke pengajian di rumah Bu Ai. Aku berbohong. Itu kebohongan yang masuk akal. Aku memang sering ke pengajian. Mungkin sekalian mampir ke pasar. Mau aku antar? Tanyanya. Tidak perlu. Aku menjawab terlalu cepat. Aku menarik napas. Kamu kan harus bersiap ke kantor. Aku bisa pesan ojek. Rendra menatapku sejenak. Aku merasa seperti sedang di bawah mikroskop. Kamu yakin? Kamu terlihat pucat, sayang. Aku memaksakan senyum dan keluar. Tetapi aku tidak memesan ojek. Aku berjalan kaki keluar kompleks, memastikan tak ada yang mengikuti. Aku naik angkot ke pusat kota, lalu masuk ke sebuah warung internet tua di lantai 2 ruko. Tempat berisik, di mana tak ada yang memperhatikanku. Aku membayar 1 jam di bilik paling sudut. Aku sudah menghafal 3 nama pertama dari buku itu, jadi tak perlu membawanya. Nama pertama, Karina Dewi, aku mengetiknya. Dan hasilnya langsung muncul. Artikel berita setahun lalu. Karina Dewi, 28 tahun. Pemilik butik sukses. Ditemukan tewas di apartemennya. Penyebab resmi keracunan gas dari kebocoran pemanas air. Tidak ada tanda kekerasan. Kecelakaan murni. Jantungku mencelos. Kebetulan, kataku. Aku mengetik nama kedua. Bunga Wulandari. 9 bulan lalu, pewaris muda jatuh dari balkon lantai 20 saat pesta ulang tahunnya. Saksi bilang dia mabuk. Polisi menganggapnya kecelakaan. Aku merasa mual. Ini bukan kebetulan. Aku mengetik nama ketiga. Riana Halim. 6 bulan lalu. Kecelakaan tunggal merenggut nyawa desainer interior. Mobilnya keluar jalur di jalan tol sepi pada malam hari. Rem blong. Sama persis seperti Laras. Aku bersandar. Gemetar. Semua korban wanita muda, semua kaya, dan semua kematian mereka dianggap kecelakaan. Aku tak perlu memeriksa nama lainnya. Ini adalah daftar pembunuhan, dan suamiku terlibat. Uang di koper itu adalah uang darah. Boneka-boneka itu adalah trofi, 1 untuk setiap nyawa. Tetapi ada yang tidak masuk akal. Kenapa fotoku ada di antara para korban? Kenapa Rendra menguntitku? Dan jika aku target, kenapa dia menikahiku? Kenapa aku masih hidup? Aku harus bagaimana? Pergi ke polisi. Apa kataku? Suamiku pembunuh. Dan buktinya, buku yang kucuri dari koper yang dia buang ke sungai. Mereka akan menganggapku gila. Aku butuh sesuatu yang lebih konkret. Waktuku hampir habis. Aku mulai menutup semua jendela dan menghapus riwayat pencarianku. Saat itulah aku melihatnya, notifikasi email di ponselku yang kuletakkan di sebelahku. Aku sengaja tidak menyalakannya, tetapi aku lupa mematikan datanya. Email itu dari pengirim tak kukenal. Alamatnya hanya huruf dan angka acak. Subjeknya, kamu lupa sesuatu, Cindy. Jantungku berhenti. Bagaimana mereka tahu namaku? Dengan tangan gemetar, aku membuka email itu. Isinya 1 foto berkualitas tinggi. Sebuah boneka porselen yang belum pernah kulihat. Wajahnya masih utuh dan cantik. Memakai replika jilbab biru. Jilbab yang sama persis dengan yang kupakai saat itu juga. Di bilik warnet. Napasku tercekat. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada kamera. Hanya jalanan ramai di luar jendela. Lalu, email kedua masuk. Subjeknya, jangan berbalik. Aku membeku. Ketakutan murni melumpuhkanku. Siapapun ini, mereka bukan hanya Rendra. Mereka tahu apa yang kulakukan. Mereka tahu di mana aku. Mereka sedang mengawasiku saat itu juga. Aku menutup email itu, tetapi tidak menghapusnya. Aku butuh bukti. Aku mematikan data. Berjalan ke kasir. Membayar tanpa kontak mata. Lalu menuruni tangga. Aku tidak berani berbalik. Begitu sampai di jalanan ramai, aku tahu jilbab biru ini kini target di punggungku. Aku bergegas ke pedagang kaki 5 penjual jilbab. Jilbab hitam, yang instan. Kataku, menyerahkan uang dan pergi tanpa meminta kembalian. Aku berlari ke gang sempit, menemukan musala kecil. Di tempat wudhu, aku cepat mengganti jilbab dan mencuci wajahku. Lalu, aku membuang jilbab biru itu ke tempat sampah. Aku merasa sedikit lebih aman. Tetapi,
itu hanya ilusi. Mereka tahu wajahku. Jika aku menghilang, Rendra akan curiga. Ironisnya, rumah adalah tempat paling berbahaya. Sekaligus, satu-satunya tempat aku bisa mencari jawaban. Aku harus kembali, tetapi lebih pintar. Aku harus memakai topeng, sama seperti Rendra. Aku naik angkot dengan rute berputar-putar, memastikan tak ada yang membuntuti. Setelah 1 jam, aku tiba di kompleks. Rumah itu terlihat normal. Terlalu normal, Mas Rendra, panggilku saat masuk. Di ruang kerja, sayang, jawab suaranya. Jantungku sedikit tenang. Setidaknya aku tahu di mana dia. Pintu ruang kerja sedikit terbuka. Rendra sedang panggilan video memakai headset. Dia melihatku, tersenyum, melambai. Lalu kembali fokus ke layar. Inilah pria itu. Akuntan di siang hari, entah apa di malam hari. Dia pandai memakai topeng. Sama pandainya menjadi suami penuh perhatian. Pria yang membuatkanku teh jahe saat aku masuk angin. Bagaimana mungkin dia juga monster yang membuang koper boneka korban ke sungai? Rendra menyelesaikan panggilannya dan melepas headset. Cepat sekali, katanya. Kukira pengajiannya sampai sore. Aku sudah menyiapkan jawaban. Tiba-tiba aku pusing sekali. Mungkin kurang tidur. Jadi aku pulang saja. Dia berdiri. Wajahnya menunjukkan keprihatinan. Dia meletakkan punggung tangannya di dahiku. Kamu tidak demam? Tapi kamu pucat. Lalu matanya menyipit. Kenapa ganti jilbab? Yang tadi pagi kan biru. Pertanyaan itu menghantamku seperti pukulan. Dia tahu. Tentu saja. Dia memperhatikan segalanya. Aku menelan ludah. Oh, itu. Tadi di angkot ada anak kecil muntah kena jilbabku. Jadi, aku beli yang baru. Kebohongan itu meluncur begitu saja. Dan aku terkejut betapa mudahnya. Rendra mengangguk perlahan. Matanya menatapku seolah mencari sesuatu. Ya sudah, istirahat saja di kamar. Aku ada 1 panggilan lagi. Aku pergi ke kamar. Tetapi tidak tidur. Aku mendengar Rendra kembali berbicara di ruang kerjanya. Panggilan konferensi. Ini kesempatanku. Aku harus menemukan sesuatu yang menjelaskan foto-fotoku. Aku kembali ke ruang kerja Rendra. Pintunya tertutup, tetapi tidak dikunci. Rendra tidak ada di sana. Suaranya terdengar dari lantai bawah. Aku punya beberapa menit. Semuanya tertata rapi. Aku memeriksa laci meja. Terkunci. Komputernya dilindungi kata sandi. Aku frustrasi. Saat hendak berbalik, mataku tertuju pada sebuah lukisan pemandangan sawah yang sedikit miring di dinding. Bingkainya longgar di satu sisi. Aku menggesernya. Di baliknya, tertanam di dinding. Ada brankas digital kecil. Inilah tempat Rendra menyimpan rahasia sebenarnya. Aku menyentuh papan ketiknya. Butuh kode. Aku mencoba tanggal ulang tahun Rendra. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Langkah kaki di tangga Rendra kembali. Tanggal apa yang akan dia sembunyikan? Pikiranku melompat ke tanggal kematian Laras. 14 Februari, setahun lalu. Aku mengetik 6 angka itu. 140224. Suara klik pelan itu adalah suara termanis yang pernah kudengar. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tidak ada uang. Tidak ada boneka. Hanya dokumen. Tumpukan paspor. Paspor pertama milik Rendra, dengan nama berbeda dan foto berkumis. Paspor kedua juga Rendra, dengan kacamata. Paspor ketiga membuat jantungku seakan direnggut dari dadaku. Paspor ketiga adalah milikku. Fotoku. Foto lama sebelum aku berhijab penuh. Tetapi nama di paspor itu bukan Cindy. Nama itu adalah Sarah Wijayanti. Tanggal lahirnya berbeda. Tempat lahirnya berbeda. Semuanya palsu. Kenapa Rendra memiliki paspor palsu untukku? Untuk apa ini? Aku sedang menatap paspor itu, mencoba memahaminya. Ketika keheningan di rumah itu tiba-tiba terasa memekakkan. Aku tidak lagi mendengar Rendra di tangga. Aku tidak mendengarnya di dapur, mencari sesuatu yang menarik. Cindy. Suara Rendra datang dari belakangku. Tenang, dingin. Bukan suara suamiku. Paspor itu jatuh dari tanganku. Aku berbalik. Rendra berdiri di ambang pintu. Topengnya telah lepas. Wajahnya yang familiar kini asing. Matanya kosong.
Di tangannya, dia memegang ponselku. Aku bahkan tidak sadar ponselku hilang. Layarnya menyala, menunjukkan rekaman video buram hitam putih dari sudut tinggi. Rekaman CCTV rumah tetangga seberang. Tanda waktunya, pukul 3:15 dini hari. Rekaman itu menunjukkan sosok kecil berbalut piyama, diriku, sedang berjuang menyeret sesuatu yang besar dan gelap dari arah sungai menuju gudang kami. Seharusnya kamu biarkan saja di dasar sungai, kata Rendra. Suaranya rendah dan berbahaya, nyaris seperti desisan. Darahku membeku. Rendra tidak hanya curiga, dia tahu. Dia tahu segalanya. Rendra menghela napas. Dia memasukkan kedua ponsel ke sakunya, menutup pintu ruang kerja, dan memutar kuncinya. Bunyinya seperti vonis. Duduk. Cindy, katanya. Itu bukan permintaan. Aku terduduk di kursi tamu di depan mejanya. Rendra menjulang di depanku. Aku melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan hanya amarah, tetapi juga kepanikan. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan, katanya pelan. Aku melihat buku catatan itu. Rendra, kataku. Suaraku hampir desisan. Laras. Kamu membunuh Laras. Aku tidak membunuh siapapun. Rendra membentak. Aku seorang akuntan. Aku membersihkan angka. Aku memindahkan aset. Aku membereskan masalah. Karina, Bunga, Riana. Aku membalas. Keberanian muncul dari rasa putus asa. Mereka semua masalah. Mereka semua kecelakaan yang kebetulan. Rendra memalingkan wajah ke jendela, menatap kebun yang tenang. Itu tak seharusnya jadi urusanmu. Itu pekerjaanku sampai tadi malam. Saat kamu bermain pahlawan dan mengambil koper itu. Dia mengusap wajahnya. Aku diperintahkan menghilangkan koper itu. Bosku ingin semua jejak dibersihkan. Perintah langsung, bos. Aku mengulang kata itu. Seseorang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang bisa kamu bayangkan. Seseorang yang tidak suka propertinya dicuri. Rendra menatapku. Buku catatan, uang. Boneka-boneka itu semuanya milik bos. Trofi-trofi itu miliknya, bukan milikku. Pikiranku berputar. Jadi kamu bukan penguntitku. Foto-foto itu, Rendra tertawa pahit. Menguntitmu. Cindy, aku jatuh cinta padamu. Menikahimu satu-satunya hal nyata yang pernah kulakukan. Ekspresinya melembut sesaat. Tapi bos tahu segalanya. Dia menyuruhku mengumpulkan foto-foto itu. Aku pikir itu hanya obsesi sakit. Sampai aku melihat boneka baru disiapkan. Boneka dengan fotomu. Itulah sebabnya aku bertindak dengan membuangnya ke sungai. Aku berbisik. Itu cara teraman. Bos memerintahkan trofi lama dimusnahkan. Tapi dia menyelipkan boneka berwajahmu. Itu sinyal bahwa kamu target berikutnya. Perutku mual. Aku pikir jika kubuang semuanya, dia akan pindah target. Tapi kamu mengambil buku catatan itu kembali. Sekarang bos tahu, koper tidak tenggelam. Dan dia menyalahkanku. Bagaimana dia bisa tahu? Aku bertanya. Teringat email di warnet. Karena mereka ada di mana-mana. Rendra berteriak. Kini benar-benar panik. Mereka mengawasiku. Mereka mengawasimu. Email yang kamu dapat pagi ini. Boneka dengan jilbab birumu. Kamu pikir itu aku? Bukan, itu mereka. Itu memberitahuku bahwa aku telah gagal. Bahwa dia tahu kamu terlibat. Aku merasakan teror baru. Rendra juga tidak tahu sebelumnya. Kami berdua kini menjadi target. Di mana ponselku? Di sakuku. Bersama kunci mobil dan kunci rumah. Kita dikurung di sini. Kita harus ke polisi, kataku. Rendra tertawa lagi, hampir gila. Cindy, kamu tidak mengerti. Bos ini tidak bisa disentuh, punya koneksi di mana-mana. Jika kita ke polisi, kita mati sebelum selesai membuat laporan. Mereka akan menyebutnya perampokan gagal atau kecelakaan gas, sama seperti yang lain. Dia diam di depan pintu. Satu-satunya kesempatan kita selamat adalah buku catatan itu. Bos menginginkannya itu. Sebabnya kita masih hidup. Di mana kamu menyembunyikannya? Aku menatap suamiku. Pria ini kaki tangan pembunuh yang membohongiku bertahun-tahun.
Tetapi secara aneh, dia juga mungkin satu-satunya orang yang berusaha melindungiku. Dan saat ini, dia sama takutnya denganku. Aku harus berpikir, bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai seorang penyintas. Aku punya satu hal yang tidak dimiliki Rendra. Satu hal yang diinginkan bos lebih dari apapun. Aku tidak akan memberitahumu di mana buku itu, kataku. Suaraku mengejutkan diriku sendiri karena terdengar begitu tenang. Mata Rendra menyipit. Cindy, ini bukan waktunya bermain-main. Aku tidak main-main. Aku berdiri. Nyawamu bergantung pada buku itu. Itu artinya, nyawamu bergantung padaku. Aku tidak akan menyerahkan satu-satunya senjataku sampai kamu memberitahuku segalanya, tanpa kebohongan lagi. Siapa bos ini? Rendra menatapku lama. Dia melihat ketakutanku, tetapi juga tahu aku tidak akan goyah. Dia menghela napas kalah dan menjatuhkan diri di kursinya saat dia menurunkan tangan dari wajahnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Ibu Hartini, katanya. Nama itu menggantung di udara. Aku mengerutkan kening. Ibu Hartini. Seperti Ibu Hartini, sang filantropis yang mengelola panti asuhan Kasih Bunda. Tidak mungkin semua orang di kota ini menghormatinya. Itulah mengapa dia sempurna. Kata Rendra pahit. Siapa yang akan mencurigai wanita tua baik hati yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak terlantar? Dia adalah dalang yang sempurna, tersembunyi di depan mata. Aku terduduk. Pikiranku tidak bisa memproses ini. Aku pernah bertemu Ibu Hartini di acara amal perusahaan Rendra. Wanita lembut yang selalu tersenyum. Bagaimana? Bisikku. Kenapa? Karena uang. Tapi lebih dari itu. Kontrol. Panti asuhan itu peternakannya. Dia tidak membesarkan anak-anak. Cindy. Dia menginvestasikan mereka. Ibu Hartini memilih anak terpintar dari pantinya, memberi pendidikan dan pekerjaan hebat, atau menikahkan mereka dengan keluarga kaya, lalu membuat mereka berutang budi seumur hidup. Dia adalah ibu mereka, satu-satunya keluarga yang pernah mereka kenal. Dan mereka akan melakukan apa saja untuknya, termasuk kamu, kataku pelan. Mata Rendra menghindar. Ya, termasuk aku. Investasi, suksesnya. Aku pintar dengan angka. Dia membayar kuliah akuntansiku, memberi pekerjaan pertamaku. Aku berutang segalanya. Awalnya hanya sumbangan. Lalu, dia memintaku mengurus keuangan anak asuh lain. Saat itulah aku sadar, uang itu dialihkan kembali padanya lewat perusahaan cangkang. Dan jika mereka menolak, ekspresi Rendra menggelap. Saat itulah aku sadar, pekerjaanku bukan hanya akuntansi. Aku menjadi pemecah masalah. Anak-anak yang mulai curiga dan terlalu banyak bertanya menjadi masalah. Seperti Laras. Laras juga dari panti. Aku terkejut. Rendra mengangguk. Laras adikku di panti. Dia menikah dengan pria kaya yang meninggal karena serangan jantung dan mewarisi segalanya. Ibu Hartini mengharapkan bagiannya. Laras menolak, mengancam akan mengekspos ibu. Jadi, Ibu Hartini memerintahkanku membereskan masalah itu. Kamu menyabotase mobilnya, aku berbisik. Kengerian memenuhi diriku. Aku tidak menyentuhnya. Rendra membela diri. Tugasku keuangan. Aku memanipulasi catatan servis. Membayar montir, mengabaikan kampas rem aus, membersihkan jejak digital. Aku bukan pembunuhnya. Cindy, aku hanya menyiapkan panggungnya, boneka-boneka itu. Kataku, itu hobinya. Kata Rendra, jijik. Dia mengawetkan anak kesayangannya. Memesan boneka porselen untuk tiap investasi yang berhasil. Ketika dia mengambil kembali kekayaan mereka, dan mereka mati. Dia merusak wajah boneka itu, menandai mereka miliknya selamanya. Ritual sakitnya. Aku mencoba menghubungkan semuanya. Dia tahu kamu menikahiku. Dia tahu aku bukan anak panti, tapi dia tetap menjadikanku target. Aku tidak mengerti kenapa. Awalnya, aku juga tidak tahu, kata Rendra. Dia menyuruhku mengawasimu, mengambil fotomu. Tapi kemudian dia menyiapkan boneka untukmu. Saat itulah aku tahu, kamu ada di daftarnya. Aku memikirkan paspor palsu di lantai. Paspor itu, Sarah Wijayanti. Kenapa nama itu? Rendra menatap paspor itu. Itu asuransiku. Jika terjadi sesuatu,
Aku berencana membawamu kabur, memulai hidup baru jauh darinya. Kenapa nama itu? Rendra. Kenapa, Sarah Wijayanti? Aku mendesak. Rendra mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Itu hanya nama yang diberikan Ibu Hartini bertahun-tahun lalu, jauh sebelum aku bertemu denganmu. Dia bilang, jika suatu hari aku butuh identitas darurat untuk seorang wanita, gunakan nama ini. Aku tak pernah tahu kenapa. Aku membeku. Jantungku berdebar, tetapi kali ini bukan karena takut. Sesuatu yang dingin dan tajam. Dia memberimu nama itu bertahun-tahun lalu. Sebelum kamu mengenalku, mungkin 5 atau 6 tahun lalu, kata Rendra. Tidak mengerti kenapa aku terpaku pada detail itu. Pikiranku berpacu. Ibu Hartini menyiapkan nama Sarah Wijayanti jauh sebelum Rendra mengenalku. Rendra mengira dia memilihku secara acak di kafe. Tapi bagaimana jika pertemuan kami bukan kebetulan? Bagaimana jika Ibu Hartini sudah tahu siapa aku? Aku berdiri mematung, menatap paspor palsu di lantai. Nama Sarah Wijayanti menggema di kepalaku, membuka pintu-pintu yang telah lama terkunci. Cindy, katakan di mana buku itu? Rendra mengulangi. Suaranya tegang. Nama itu. Aku memotongnya. Mataku perlahan terangkat menatapnya. Sarah Wijayanti. Karena nama itu bukan nama acak. Itu adalah nama asliku. Ruangan itu hening. Bahkan, napas Rendra berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Nama aslimu Cindy. Cindy Rahayu adalah nama yang diberikan orang tua angkatku, kataku. Air mata menggenang. Sebelum aku diadopsi, aku tinggal di panti asuhan. Hanya sebentar. Aku tidak ingat banyak, hanya ingat mereka memanggilku Sarah. Rendra mundur selangkah, seolah aku baru menamparnya. Wajahnya pucat pasi. Tidak. Tidak mungkin. Aku di panti asuhan kasih bunda. Lanjutku. Potongan puzzle menyatu dengan kecepatan mengerikan. Aku di sana sampai umur 5 tahun. Lalu, sebuah keluarga mengadopsiku dan memberiku nama baru. Rendra bersandar ke dinding. Terlihat mual. Kasih bunda, dia mengulang. Aku tiba di sana saat berumur 10 tahun. Kamu pasti sudah pergi. Tentu saja aku tidak mengenalimu. Tentu saja, kataku dengan tawa pahit. Aku hantu, anak yang lolos. Sekarang semuanya masuk akal. Pertemuan kita di kafe bukan kebetulan. Aku menatap Rendra dengan ngeri dan kasihan. Ibu Hartini tahu, aku Sarah Wijayanti. Dia tak pernah kehilanganku. Dia mengawasiku selama ini. Rendra menggelengkan kepala, menolak percaya. Tidak, akulah yang menemukanmu. Aku melihatmu di kafe itu. Dan kapan kamu memberitahunya tentang aku? Rendra, kapan kamu membawa pacar barumu untuk bertemu ibu yang membesarkanmu? Kapan dia melihat fotoku untuk pertama kalinya? Rendra mengingat hari itu, betapa bangganya dia membawaku ke panti. Memperkenalkan wanita yang dicintainya kepada wanita yang membesarkannya. Dia ingat senyum hangat Ibu Hartini. Tetapi kini dia ingat matanya yang tajam, menatapku dengan intensitas aneh. Dia hanya tersenyum, bisik Rendra. Dia bilang, kamu cantik. Dan sejak saat itu, kataku, dia memerintahkan untuk mengambil fotoku, mengawasiku. Karena anaknya yang hilang telah kembali ke dalam jaringnya. Dan kamu adalah laba-laba bodoh yang membawaku ke sana. Kebenaran itu menghantam Rendra dengan kekuatan penuh. Seluruh hidupnya, cintanya, pernikahannya, semua manipulasi Ibu Hartini. Dia telah menyerahkan wanita yang dicintainya langsung ke tangan monster yang membesarkannya. Dia tahu, kata Rendra. Pikirannya kacau. Dia tahu, suatu hari aku akan menggunakan nama itu untukmu. Dia memberiku alat untuk melindungimu. Alat yang sekaligus mengkonfirmasi siapa aku sebenarnya. Aku akhirnya mengerti kenapa aku selalu merasa diawasi. Kenapa selalu ada yang terasa salah. Bahkan dalam pernikahan yang tampak sempurna. Ibu Hartini tak pernah melepaskanku. Aku investasi yang kabur. Dan sang bos tidak suka kehilangan aset. Boneka dengan fotoku itu bukan hanya peringatan. Itu pernyataan kepemilikan. Kamu milikku. Boneka itu
seolah berkata, "Dan kamu akan kembali." Dia tidak hanya menginginkan buku catatan itu, kataku. Suaraku kini dingin. Dia juga menginginkanku. Buku itu adalah bonus. Aku adalah hadiah utamanya. Rendra menatapku. Ketakutannya berubah menjadi kemarahan membara terhadap wanita yang merusak hidupnya, yang mempermainkan satu-satunya hal baik yang pernah dia miliki. Dia tidak akan mendapatkanmu, katanya pelan. Dia akan mendapatkan kita berdua jika kita hanya berdiri di sini, balasku. Kita harus menggunakan buku itu. Kita harus memancingnya keluar. Aku mengambil ponselku dari saku Rendra, lalu melempar ponselnya ke dinding. Layarnya hancur. Kamu bilang kamu membuat panggung untuk Laras. Sekarang bantu aku membuat panggung untuk Ibu Hartini. Tepat saat itu, telepon rumah di ruang kerja berdering, memekik di ruangan sunyi. Baik aku maupun Rendra tak pernah memakainya. Telepon itu berdering lagi dan lagi. Rendra menatapku. Aku mengangguk perlahan. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat gagang telepon tanpa berkata apa-apa. Keheningan di seberang sana. Lalu sebuah suara terdengar, lembut, keibuan, penuh kekecewaan. Suara Ibu Hartini. "Rendra, anakku," katanya. Suaranya seperti beludru dingin. "Ibu kecewa. Permainan petak umpetmu ini sangat tidak dewasa. Ibu tahu kamu memiliki buku catatan ibu. Dan ibu tahu Sarah ada bersamamu." Jantung Rendra serasa berhenti. Dia tahu nama asliku. Waktu bermain sudah selesai. "Rendra," lanjut suara itu. "Sarah, pulang pada ibu dan bawa buku catatan ibu sekarang. Atau koper itu bukan satu-satunya yang tenggelam di sungai malam ini. Ibu menunggu kalian di tempat semuanya bermula." Telepon ditutup. Suara klik itu terasa lebih keras daripada ledakan. Rendra menatapku. Matanya terbelalak ngeri. "Dia tahu nama aslimu. Dia akan membunuh kita." "Tentu saja," kataku. Menolak panik. Anehnya, sekarang setelah semuanya terbuka, sebagian diriku merasa tenang. Musuhku punya nama dan wajah, dan dia baru saja membuat kesalahan. Mengira aku masih korban yang ketakutan. Dia menyebut tempat di mana semuanya bermula, kataku. Hanya ada satu tempat yang cukup puitis untuknya. Jembatan. Tempat kamu membuang koper itu, kita pergi ke sana. Sesuai kemauan kita. Aku mengambil ponselku. Baterainya masih cukup. Aku menekan tombol rekam suara, mengaktifkan mode senyap, dan menyelipkannya ke saku rok gamisku di balik lipatan kain. Tidak terlihat. Ini satu-satunya senjataku. Aku harus membuatnya bicara. Aku mengambil buku catatan dari persembunyiannya dan menyerahkannya pada Rendra. Kamu yang bawa saat dia melihat kita. Dia harus melihatmu memegangnya, itu yang dia inginkan. Lalu kamu berikan, dan sementara dia teralihkan. Aku mengurus sisanya. Cindy, ini Ibu Hartini. Rendra membantah. Dia dikelilingi pengawal, dan kamu adalah anaknya. Dia tidak akan mengharapkanmu melakukan apapun selain gemetar ketakutan, kataku tajam. Gunakan itu. Kami keluar seperti pasangan yang hendak jalan-jalan malam, lalu masuk ke mobil. Rendra menyetir. Perjalanan ke jembatan terasa seperti selamanya, tanpa ada yang bicara. Aku mengatur nafas dan mengulang rencanaku. Rekaman ini satu-satunya kesempatan kami sebelum keluar dari rumah. Rendra mengambil sesuatu kecil dari laci ruang kerja. Sebuah pisau lipat kecil untuk membuka kotak. Benda ini selalu lolos pemeriksaan, katanya. Aku mengangguk. Masukkan ke sepatumu. Kami tiba di taman dekat sungai. Lampu menerangi jalan setapak yang sepi. Dia di sana, bisik Rendra. Di tengah jembatan kayu berdiri 3 sosok. Satu kecil dan ramping, diapit 2 sosok besar tegap, seperti ratu dan pengawalnya. Ibu Hartini. Rendra memarkir dan mematikan mesin. Cindy, bisiknya. Suaranya pecah. Jika kita tidak berhasil, kita berhasil, kataku tegas. Meraih tangannya yang sedingin es. Ingat,
Kamu marah karena dia membohongimu tentang aku. Gunakan itu. Rendra mengangguk. Kemarahan itu nyata. Kami keluar dari mobil. Arus sungai terdengar seperti desisan. Dua pengawal berjas hitam berdiri tak bergerak seperti patung. Di tengah mereka, Ibu Hartini tersenyum dengan gaun batik elegan dan rambut putih disanggul rapi, tampak seperti nenek baik hati yang baru selesai membaca dongeng. Rendra, anakku. Cindy. Atau haruskah ibu memanggilmu Sarah? Suaranya yang lembut terdengar jelas di udara malam. Ibu senang kalian memutuskan bersikap masuk akal. Sekarang, mana milik ibu? Rendra berhenti beberapa langkah darinya. Ibu, katanya. Suaranya serak. Kenapa? Ibu Hartini tertawa kecil. Kenapa? Karena ibu bisa. Rendra. Dunia ini milik mereka yang mengambilnya. Pandangannya beralih padaku. Matanya yang hitam berkilau. Kamu investasi terbaik ibu yang lolos. Ibu mengawasimu seumur hidupmu. Sarah, menunggu saat yang tepat untuk kamu kembali. Aku tidak pernah kembali padamu, kataku. Memaksa suaraku tetap stabil. Ponsel di sakuku masih merekam. Kamu menggunakan dia. Aku menunjuk Rendra. Kamu memanipulasinya untuk menemukanku. Menemukanmu. Ibu Hartini terkekeh. Sarah sayang, itu bagian paling lucu. Dia menatap Rendra dengan pura-pura kasihan. Rendra tidak menemukanmu secara kebetulan. Ibu tahu di mana kamu bekerja? Kafe mana yang kamu datangi setiap Jumat? Ibu yang mengirimnya ke sana. Aku merasakan Rendra menegang. Ibu yang mengatur pertemuan kalian. Lanjut Ibu Hartini, menikmati momen itu. Cintanya padamu, itu ciptaan ibu. Sama seperti ibu menciptakan karirnya, kematian Laras, dan kematian kalian berdua nanti. Rendra bergetar. Kebenaran itu terlalu berat. Satu-satunya hal nyata dalam hidupnya adalah kebohongan terbesar. Cukup, kata Ibu Hartini. Senyumnya memudar. Bukunya, Rendra, sekarang. Dengan gerakan seperti robot. Rendra merogoh saku jaketnya. Dia mengeluarkan buku catatan hitam itu. Dia mengulurkannya. Ibu Hartini mengulurkan tangannya yang kurus. Wajahnya penuh kemenangan. Saat itulah aku bertindak. Bukan menyerang Ibu Hartini, aku berteriak. Rendra. Tidak. Dan melemparkan diri ke arahnya. Seolah mencoba menghentikannya. Menyerahkan buku itu. Itu pengalihan saat menabrak Rendra. Aku berbisik cepat. Sekarang. Rendra memahami ini, pertaruhan terakhir kami. Dia tidak menyerahkan buku itu. Sebaliknya, dia melemparkannya jauh ke sungai. Tidak. Ibu Hartini menjerit. Saat para pengawal, refleks menoleh ke buku yang terbang. Rendra berteriak sekuat tenaga. Polisi. Mereka sudah mengepung kita. Kekacauan meledak. Dua pengawal itu membeku sejenak, menoleh mencari sirine. Mata mereka mengikuti buku hitam yang melayang sebelum jatuh dengan cebur pelan ke air sungai yang deras. Buku itu lenyap di telan kegelapan. Tidak. Jeritan Ibu Hartini bukan lagi jeritan manusia. Itu raungan kemarahan seekor binatang. Wajah keibuannya telah benar-benar lepas, digantikan oleh topeng kebencian murni. Bodoh, kau bodoh. Rendra, para pengawal sadar dari kebingungan. Lari. Cindy. Rendra mendorongku ke pangkal jembatan, tetapi aku tersandung. Pengawal kedua yang lebih besar mengabaikan Rendra dan mengejarku. Tahu siapa target yang lebih lemah. Rendra akuntan, bukan petarung. Tetapi malam ini, dia pria yang tak punya apa-apa lagi. Dia meraung, menabrakkan bahunya ke lutut pengawal kedua. Pengawal pertama mencengkeramnya dari belakang. Rendra meraih pisau lipat di sepatunya, mengayunkannya ke belakang. Pengawal itu menjerit dan melepaskan cengkeraman. Rendra berbalik, terengah-engah. Memegang pisau kecil itu di depan dua pengawal yang marah. Pemandangan menyedihkan. Pisau kotak kecil melawan dua pria terlatih. Ibu Hartini menyaksikan semua ini dengan mata menyipit. Bukunya hilang. Rencananya berantakan. Kalian pikir ini sudah berakhir? Dia tak lagi berteriak. Suaranya kembali tenang. Ketenangan yang mematikan. Ini belum berakhir sampai ibu bilang berakhir. Dia merogoh tas tangannya yang elegan dan mengeluarkan sesuatu yang kecil, hitam, dan berkilau.
sebuah pistol. Para pengawal mundur selangkah, memberi jalan bagi ratu mereka. Ibu, jangan. Mata Rendra terbelalak. Jangan panggil aku ibu, bentak Hartini. Kamu bukan anakku lagi. Kamu kegagalan. Dia mengangkat pistol, bukan ke Rendra, melainkan lurus padaku. Kamu, Sara Wijayanti, hantu kecilku, seharusnya aku menenggelamkanmu di sungai ini saat aku punya kesempatan. Aku mundur selangkah, jantungku seakan berhenti. Rekaman itu masih berjalan. Aku harus membuatnya terus bicara, tetapi aku tidak bisa bersuara. Kamu mengambil segalanya dariku. Lanjut Hartini. Suaranya seperti desisan ular. Kamu kembali. Kamu meracuni Rendra. Dan kamu mengambil bukuku, bukan dia. Rendra berteriak, berdiri di antara dua pengawal. Terluka, tetapi masih berdiri. Itu aku. Aku yang mengambilnya. Aku yang membuangnya. Bunuh aku. Biarkan dia pergi. Ibu Hartini menoleh ke Rendra. Senyum tipis mengerikan di bibirnya. Rendra, kamu masih tidak mengerti. Membunuhmu itu bukan hukuman. Itu hadiah. Hukuman sebenarnya adalah melihat dia mati lebih dulu. Dia mengarahkan pistol kembali padaku. Aku terpojok di pagar jembatan. Punggungku menyentuh kayu dingin. Waktu seakan melambat. Aku melihat jari kurus Hartini mulai menekan pelatuk. Aku memejamkan mata, memeluk ponsel di sakuku. Suara tembakan itu memekakkan telinga, memantul di antara pepohonan dan permukaan air. Aku membuka mata. Tidak ada sakit di depanku. Rendra berdiri membelakangiku. Dalam sepersekian detik tadi, dia menerjang ke depan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk berdiri di depanku sebagai perisai. Rendra menatapku. Matanya terbelalak. Lalu, dia melihat ke bawah. Sebuah lubang kecil, rapi, dikelilingi warna merah yang cepat melebar. Muncul di tengah kemejanya. Peluru itu menembus punggung dan keluar lewat dadanya. Rendra, tanganku terulur. Dia terbatuk, darah menyembur dari bibirnya. Lalu, dia tersenyum-senyum aneh dan berdarah. Tetapi senyum Rendra yang asli, yang kukenal. Dia tidak mendapatkanmu, bisiknya. Lalu lututnya tertekuk, dan dia ambruk ke pelukanku. Tidak. Rendra, aku menangkap tubuh suamiku yang terkulai. Aku jatuh berlutut, memeluknya. Ibu Hartini menatap pemandangan itu. Pistol masih berasap di tangannya. Dia baru saja membunuh anak kesayangannya. Dan ekspresinya kosong. Lalu di kejauhan terdengar suara lain. Bukan gertakan kali ini. Sirin, nyata, semakin dekat. Suara tembakan tadi menyadarkan patroli polisi di dekat kompleks. Dua pengawal saling memandang. Ini sudah berakhir. Mereka tidak dibayar untuk berurusan dengan polisi. Mereka berbalik dan berlari ke hutan. Ibu Hartini ditinggal sendirian, menatap polisi yang mendekat, lalu menatapku yang menangis di atas tubuh Rendra. Dia tak punya apa-apa lagi. Bukunya hilang, anak-anaknya mati atau berkhianat. Kamu, desisnya. Kamu, Sarah. Dia mengangkat pistol lagi. Tak peduli pada polisi. Dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Terhuyung ke depan, mengarahkan pistol ke kepalaku yang menunduk. Tetapi saat melangkah, Hartini tidak memperhatikan pijakannya. Dia tersandung, mungkin genangan darah Rendra. Mungkin kakinya yang tua tak lagi kuat menopang kebenciannya. Dia tersandung tepat di tepi jembatan, di pagar rendah yang sama tempat Rendra membuang koper itu. Keseimbangannya hilang. Dia mengayunkan tangannya. Pistol terlepas dan jatuh ke sungai. Jari-jarinya yang seperti cakar menggaruk udara. Hanya beberapa inci dari wajahku. Matanya terbelalak ngeri saat gravitasi mengambil alih. Tidak. Jeritan terakhirnya terpotong suara cebur keras. Persis sama dengan suara koper yang dijatuhkan Rendra. Ibu Hartini menghilang di bawah permukaan air yang gelap dan deras. Sungai yang sama yang dia gunakan sebagai tempat pembuangan rahasianya kini telah mengambilnya. Karma menagih hutangnya. Beberapa detik kemudian, lampu mobil polisi menerangi jembatan. Aku sendirian, berlutut
di tengah genangan darah. Memeluk tubuh suamiku yang sudah tidak bernyawa. Di dalam sakuku, ponselku masih merekam. Seorang polisi wanita berjongkok di depanku. "Nyonya, bisa beritahu kami apa yang terjadi?" Aku tak bisa merangkai kata. Bagaimana menjelaskan pembunuhan, pengkhianatan, cinta, dan kebohongan? Aku tak perlu. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponselku, dan menyerahkannya. "Dengarkan," bisikku serak. "Semuanya ada di sana. Ibu Hartini, semuanya." Rekaman itu membuka kotak Pandora. Pengakuan Ibu Hartini tentang Laras, Karina, dan manipulasi bertahun-tahun tak bisa disangka. Beberapa jam kemudian, polisi menggerebek gudang di rumahku dan menemukan koper hitam besar. Saat dibuka, petugas paling keras pun mual. Puluhan boneka porselen berwajah rusak, foto-fotoku, dan tumpukan uang basah berjamur. Kuburan mini yang menguatkan rekaman audioku. Berita itu meledak. Skandal panti asuhan Kasih Bunda. Wajah Ibu Hartini di setiap halaman depan. Disandingkan dengan foto wanita muda yang meninggal karena kecelakaan. Karina, Bunga, Riana, puluhan lainnya. Jaringan kejahatannya terbongkar dan 2 pengawal yang kabur ditangkap 2 hari kemudian saat mencoba meninggalkan negara. Mayat Ibu Hartini ditemukan seminggu kemudian, puluhan kilometer di hilir. Wajahnya yang dulu dihormati kini dirusak oleh air. Tidak ada yang mengklaim jenazahnya. Dia dilupakan. Persis seperti dia melupakan para korbannya. Pemakaman Rendra sepi. Hanya aku yang hadir di depan nisan sederhana, mengenakan jilbab hitam. Pria ini membohongiku sejak awal. Pertemuan kami rekayasa, tetapi cintanya di saat terakhir terasa nyata. Pengorbanannya nyata. Aku tidak berduka untuk sang monster. Aku berduka untuk pria yang kupikir kunikahi. Pria yang memilih mati untukku. Duka yang rumit yang akan kubawa selamanya. Aku menjual rumah itu. Aku tak tahan tidur di kamar tempat Rendra dulu berbaring. Uang tunai dari koper disita negara untuk kompensasi keluarga korban. Aku tidak menginginkan sepeser pun uang darah itu. Aku kembali memakai nama Cindy Rahayu, pemberian orang tua angkatku. Tetapi aku juga menerima masa laluku sebagai Sarah Wijayanti. Aku adalah keduanya. Beberapa bulan kemudian, panti asuhan Kasih Bunda ditutup dan diruntuhkan. Skandal itu begitu besar hingga mengubah cara pemerintah mengawasi panti asuhan. Dengan warisan orang tua angkatku, aku mendirikan yayasan kecil bernama Yayasan Cahaya Laras. Yayasan itu memberi anak-anak panti pendidikan dan penasihat hukum, membantu mereka melindungi warisan dari pemangsa seperti Ibu Hartini. Aku mengubah traumaku menjadi perisai bagi orang lain. Setahun setelah malam berdarah di jembatan itu, aku berdiri di tepi pantai, bukan di tepi sungai. Menatap matahari terbit, aku tak lagi merasa diawasi, tak lagi takut pada bayanganku sendiri. Masa laluku bagian dariku, tetapi tidak lagi mendefinisikanku. Aku bukan lagi boneka porselen koleksi seseorang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kejahatan paling gelap sering bersembunyi di balik senyum paling lembut. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari reputasi dan kebaikan yang mereka tunjukkan di depan umum. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dia kehilangan selain kebenaran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang merasa hidupnya aman dan sempurna, padahal ada bayangan mengawasi dari kegelapan. Ada pula pria seperti Rendra, terjebak dalam pilihan kelam, lalu di akhir hidupnya menebus dengan satu tindakan nyata. Dan ada pemangsa seperti Ibu Hartini, bersembunyi di balik topeng kedermawanan, mengubah kasih sayang menjadi alat kepemilikan. Hartini menemui ajalnya di sungai yang sama, tempat dia membuang rahasianya. Rendra pergi sebagai pria yang akhirnya jujur pada satu hal dalam hidupnya. Dan aku, Sarah, anak yang dulu kabur, akhirnya benar-benar bebas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membiarkan masa lalu menenggelamkan kita, atau kita bisa bangkit dan mengubahnya menjadi cahaya bagi orang lain. Ceritaku baru saja dimulai. Bagaimana dengan ceritamu? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.